Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Ramdan dengan NPM 0651220085. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir mata kuliah text mining dengan judul Analisis Topik Modeling dengan studi kasus Timnas Indonesia. Nah, deskripsinya, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dengan platform Detik, jenis berita-berita olahraga, link www.detik.com, tanggal jam 3, 15 Mei 2025 dengan sebanyak 25 berita. Nah, langkah pertama yaitu melakukan web scraping di website detik.com dengan keyword Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Nah, hasil yang didapat tuh sebanyak 25 berita. Total kalimatnya 375 dan total katanya 5380. Nah, hasilnya bakalan disimpan dengan file TXT dengan nama 00berita.txt. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan pre-processing untuk membersihkan teks sebelum dianalisis. Dari file yang tadi, kemudian teks diubah menjadi seluruhnya huruf kecil, numbering itu dihapus, spasi berlebih dibersihkan, lalu ditambahkan stop word dengan bahasa Indonesia, lalu bahasa informal juga dihapus. Kemudian hasilnya bakalan disimpan dengan file txt dengan nama 01cleaning.txt. Nah, langkah satunya tuh menerapkan model LSA dan LDA untuk mengekstraksi topik dari data. Nah, karena di sini itu ada kurva elbow untuk menentukan jumlah keyword topik. Sebenarnya itu tuh lebih cocok buat LSA, tapi untuk agar nilainya tuh sama, perbandingannya tuh setara, jadi diambilnya hanya yang LSA aja, yaitu diterapkan menggunakan translated SVD untuk menentukan jumlah topik yang optimal melalui kurva elbow. Hasilnya menunjukkan bahwa titik optimal berada pada jumlah titik 4, di mana peningkatan variasi mulai melambat. Nilai ini digunakan sebagai acuan jumlah topik pada analisis selanjutnya, baiknya untuk LSA maupun LDA, guna untuk menjaga konsistensi hasil. Nah, di sini itu ada visualisasi yang pertama yaitu workload. Visualisasi workload di bawah menunjukkan hasil dari dua metode topik modeling, LSA dengan warna biru, sedangkan LDA dengan warna merah. Hasilnya, LSA cenderung menghasilkan topik yang lebih menyebar dan saling terkait secara semantik. Seperti yang pertama tuh ada topik 1, Timnas, RON, dan Indonesia. Ini berkaitan tentang RON 3, kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu LDA memberikan topik yang lebih fokus dan tematik, seperti Saudi, Arab, dan Qatar. Ini topik berkaitan tentang peserta kualifikasi Piala Dunia. Perbedaan ini mencerminkan pendataan model LSA berbasis struktur linear dan kolerasi kata, sedangkan LDA membentuk topik secara eksplisit berdasarkan distribusi kata. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi bar chart. Dalam proses visualisasi ini dilakukan ekstraksi kata-kata penting dari topik yang dihasilkan dari dua metode, yaitu LSA dengan warna biru dan LDA dengan warna merah. Hasilnya menunjukkan bahwa LSA cenderung menghasilkan kata-kata yang lebih saling berkaitan secara semantik dalam satu topik, seperti pada topik 1, Timnas, RON, Indonesia, Jepang, dan topik 3, Arab, Qatar, Saudi, dan Emirat. Sementara itu, LDA terlihat lebih eksplisit dalam mengelompokkan kata-kata yang konteksnya sering muncul bersama, seperti topik 1, dunia, piala peringkat, atau topik 3, dukungan fans dan pertandingan. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing metode LSA berbasis kedekatan semantik,
sedangkan LDA mengandalkan probabilitas distribusi kata dalam dokumen. Nah, yang selanjutnya tuh ada perbandingan hasil. Nah, dengan heatmap, yaitu visualisasi ini menggunakan diagram heatmap untuk membandingkan distribusi topik pada setiap kalimat pemodelan topik, yaitu LSA dengan warna biru, sedangkan LDA dengan warna merah. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi topik LSA bersifat lebih menyebar dan cenderung memiliki nilai positif dan negatif karena berbasis dekompensasi matrik. Bisa dilihat dalam satu kalimat tuh LSA lebih banyak warnanya, sedangkan distribusi RDA terlihat lebih tegas dan terfokus pada satu topik dominan per kalimat, ditandain dengan nilai mendekati 1, yang warna merahnya tuh setiap kalimat tuh pasti ada 1 kolom saja. Ini mencerminkan pendekatan probabilistik LDA yang mengasumsikan bahwa satu kalimat lebih mungkin didominasi oleh satu topik, berbeda dengan LSA yang memungkinkan percampuran topik secara merata. Kemudian ada perbandingan secara tabel. Yang atas itu tentang LDA, sedangkan yang bawah tuh LSA. Hasilnya hasil visualisasi tabel topik dan kata-kata utama, metode LSA cenderung menghasilkan topik-topik dengan kata-kata yang lebih tumpang tindih antar topik, seperti kata joy, pelopesi, Indonesia, dan timnas yang muncul berulang di beberapa topik. Ini menunjukkan bahwa LSA lebih fokus pada kedekatan makna antar kata dalam dimensi semantik tanpa merindukan konteks distribusi kata secara eksplisit. Sebaliknya, LDA menghasilkan topik yang lebih terpisah secara tematis, di mana setiap topik memiliki sekumpulan kata yang relatif unik dan mewakili konteks tertentu, seperti Patrick Kluivert, Cina, dan atau pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa LDA mampu mengidentifikasikan struktur konteks dalam dokumen dengan lebih eksplisit berdasarkan distribusi problematis kata, sehingga menghasilkan topik yang lebih kohensif dan terfokus. LDA itu lebih fokus kata-katanya, sedangkan yang LSA itu lebih menyebar. Kemudian kesimpulannya, LDA mampu menghasilkan topik yang terpisah dengan jelas dan tematik. Topik-topik mudah dikaitkan dengan kategori spesifik, seperti format timnas, dukungan fans, atau negara lawan. Kata-kata yang muncul pun fokus dan tidak saling tumpang tindih antar topik, membuat LDA cocok untuk klasifikasi, segmentasi berita, dan sistem rekomendasi berbasis konten. Sedangkan LSA, latency semantic analysis, lebih menanggalan hubungan semantik antar kata, tapi hasilnya cenderung kabur dengan banyak kata yang berulang di beberapa topik. Ini membuat interpretasi lebih abstrak dan kurang tajam dibandingkan LDA. Namun LSA tetap berguna untuk eksplorasi awal dan pemetaan asosiasi makna secara luas, meski kurang cocok untuk klasifikasi langsung. Nah, dalam kasus ini LDA lebih bagus hasilnya karena bisa menghasilkan topik yang terpisah, sedangkan LSA itu lebih menyebar hasilnya. Jadi interpretasinya lebih abstrak. Kemudian terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.